Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Farizan ya. Ini mungkin kita tidak ada sesi tanya jawab ya karena mungkin saya perlu untuk menjelaskan dulu ya untuk metode PAM dan FARM gitu ya. Tadi teman kalian sudah apa namanya mencontohkan kasus gitu ya, tapi mungkin tidak terlalu detail ya karena tadi langsung ketemu kasusnya F-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, MA-nya apa gitu ya. Jadi coba yang pegang slide ini, coba saya pengen ke finding dulu deh. Ke finding, tadi ada 9 langkah finding ya, 9 langkah mencari. Oke, oke ya. Dah, ini apa namanya? Untuk metode PAM ataupun metode FARM itu sebenarnya hampir sama. Ya, cuma penamaannya aja beda. Kalau PAM, P-nya adalah problem. Ya, jadi langsung dilihat permasalahannya di mana. A itu yang A-nya yang di PAM itu adalah bisa assessment, ya bisa penilaian ya dari apa namanya terapi yang diberikan. Kemudian atau A-nya bisa action. Artinya apa sih yang harus dilakukan seorang apoteker gitu ya supaya tidak terjadi permasalahan tentang obat tersebut. Kemudian M-nya sama-sama memonitoring. Ya, dimonitoring setelah kita memberikan intervensi kepada dokter, kita melakukan monitoring. Itu adalah PAM. Kalau FARM itu terdiri dari F, A, R, M. F-nya finding, A-nya assessment, ya, R-nya adalah resolution, M-nya adalah monitoring. Sebenarnya ini hampir sama dengan PAM. Ya, kalau finding itu adalah kalian harus bisa menentukan nih 9. Dia termasuk setelah kalian finding mencari apakah ada permasalahan dengan pengobatan. Di sini teman kalian dibagi menjadi 9. Ya, yang dilihat apa? Identifikasi problemnya. Ya, jadi kita mencocokkan antara diagnosa dan juga antara obat ya. Nah, ini saya minta kalian benar-benar menyimak karena ini adalah nanti UTS kalian ya. PAM atau FARM dengan SOAP itu pasti akan keluar dengan studi kasus ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Jadi yang pertama kita identifikasi problem ya. Kemudian yang kedua kita mencari gitu kan. Kita mencari apakah ada masalah atau tidak. Nah, kita melihat ada masalah atau tidak, coba kita cocokkan dengan diagnosa dokter, dengan hasil lab dokter, kemudian dengan obat yang akan diberikan kepada pasien. Ya, ini saya pastikan lagi metode FARM keluar ke dalam UTS. Ya, jadi tolong ini disimak baik-baik, dipahami. Ya, jadi yang pertama kita identifikasi problem, ya kita cek ya kesesuaian antara diagnosa, kemudian hasil lab dan juga pengobatan. Nanti kalau kita sudah mencocokkan nih menyesuaikan, kita sesuaikan, kira-kira ada nggak permasalahan di terapi tersebut? Ya, misal, oh ada Bu indikasi yang tidak diobati, contoh misal. Pasien pada saat masuk ke dalam rumah sakit mengeluhkan batuk, misalnya gitu. Artinya di sini ada indikasi batuk. Berarti kalian langsung mencocokkan dengan terapinya dokter. Dokter kasih obat batuk enggak? Gitu. Oh, ternyata dokter tidak memberikan obat batuk, maka terjadilah yang namanya untreated indication atau indikasi yang tidak diobati. Jadi indikasinya ada, obatnya enggak ada. Itu kasus yang nomor 2. Ya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Apakah pemilihan obatnya tepat atau tidak? Ya, contoh kasusnya misal ya. Ini pasien hipertensi gitu ya. Kemudian pasien hipertensi, kemudian dia keluhan utamanya tadi ya selain pusing mungkin gitu ya. Dan dia juga ada batuk-batuknya gitu. Ya. Kemudian dokter meresepkan obat hipertensinya adalah captopril. Di mana captopril
ya itu efek sampingnya dapat menyebabkan batuk dalam jangka panjang. Nah, kita mengingat obat hipertensi ini diminumnya dalam jangka panjang, berarti obat kaptopril tidak tepat diberikan kepada pasien yang punya gejala-gejala batuk tersebut. Gitu ya. Oleh karena itu, kalau itu ada kasusnya, berarti dia ketemulah findingnya yang nomor 3. Pemilihan obat yang tidak tepat. Ya, oke. Kemudian kasus yang keempat, dosisnya di bawah normal, gitu ya. Maksudnya apa? Berarti kita mencocokkan dosisnya dengan dosis lazimnya. Contoh, misal pasien dewasa, kemudian dia sakitnya demam, tapi dokter meresepkan parastamolnya setengah tablet. Nah, ya, padahal dosis lazimnya parastamol untuk pasien dewasa 1 kali minumnya adalah 1 tablet. Berarti kalau dokter meresepkan setengah tablet, maka findingnya ketemu nih nomor 4. Ya, dosisnya subterapeutik atau dosis terlalu kecil. Ya, kemudian yang kelima, contohnya gagal menerima obat. Ya, ini kasusnya seperti apa? Contoh misal, ya misal, ini pasien datang ke rumah sakit tadi dengan keluhan batuk, gitu ya. Dokter meresepkan resepnya Ambroxol gitu ya. Oke, betul nih dokter nih sudah meresepkan Ambroxol. Tapi ternyata saat di rumah sakit rawat inap, mungkin di apotiknya Ambroxolnya lagi kosong. Ya, mungkin kosongnya sampai 2 hari misal. Ya, artinya pasien yang harusnya sudah bisa diobati dengan Ambroxol, tapi karena kekosongan obat di rumah sakit yang menyebabkan pasien gagal menerima obat. Ya, itu juga salah satu kita ketemukan findingnya, temuannya. Ya, kemudian yang keenam contohnya overdosis, ini kebalikan dari nomor 4. Ya, ya misalnya dosisnya harusnya 500 mg, tapi dokter misalnya meresepkan parastamolnya 3 kali sehari 2 tablet atau 3 tablet sekali minum. Nah, itu kan nggak boleh. Ya, nah itu ditemukanlah overdosis. Ya, oke. Kemudian yang nomor 7 bagaimana? Yang nomor 7 adalah reaksi obat yang merugikan. Ini kita sebutnya adalah efek samping. Ya, nah untuk nomor 7 ini efek samping di semua obat pasti punya efek samping. Tapi permasalahannya, apakah efek samping itu diderita oleh si pasien? Jawabannya belum tentu. Karena secara fisiologis masing-masing pasien itu beda-beda. Ya, contoh misalnya ya, oh, kalau dikasih obat antihistamin seperti CTM, efek sampingnya dia ngantuk misalnya gitu. Ya, belum tentu semua orang minum CTM ngantuk. Mungkin si A minum ngantuk, tapi si B minum nggak ngantuk gitu ya. Jadi memang untuk efek samping ini kita harus melakukan monitoring langsung kepada pasien gitu ya. Oke, tapi karena di nomor 7 ini kita nanti ujiannya nggak ngelihat pasien, ya jadi nomor 7 ini kita abaikan saja. Ya. Kemudian yang nomor 8, apakah ada interaksi obat? Ya, oke, memang ini harusnya kalian sudah bisa mendeteksi ya, tapi karena di UTS ini kita masih basic saja, kalian belum diajarkan bagaimana cara mencari literatur interaksi obat, maka nomor 7 dengan nomor 8 mungkin kita abaikan dulu. Ya. Kemudian nomor 9, drug use without indication. Ini maksudnya bukan penggunaan narkoba ya, bukan narkoba. Ini nomor 9 adalah kebalikan dari nomor 2. Kalau nomor 2 ada indikasi tanpa obat, kalau nomor 9 ada obatnya tapi nggak ada indikasinya. Contohnya apa? Misalnya Bu Mary balik gitu ya. Ini pasien nggak ada keluhan sama sekali batuk misalnya. Jadi pasiennya nggak ngeluh batuk. Ya, tapi si pasien dikasih obat Ambroxol sama dokter gitu. Kan tugas kalian adalah menyocokkan antara diagnosa, hasil lab dan juga terapi obat. Ya, nah kalau memang di keluhan utamanya dia nggak ada batuk, tapi dokter memberikan obat batuk, maka dia ditemukan ini DRP ya, ditemukanlah DRP nomor 9.
yaitu penggunaan obat tapi tanpa ada indikasi. Nah, itu adalah finding, temuan. Ya, oke. Kemudian habis itu assessment-nya apa? Assessment-nya adalah kalian menceritakan problemnya apa, penilaiannya apa, yang terjadi apa, gitu ya. Oke, mungkin nanti habis ini Bu Mary kan kasih contoh ya untuk metode PAM ataupun FARM. Kemudian dinilai nih kayak tadi misalnya, oh pada tanggal sekian gitu kan, pada tanggal sekian terjadi DRP indikasi tanpa obat, di mana pada hari misalnya pada hari pertama pasien mengeluh batuk tapi dokter tidak memberikan obat. Itu namanya kalian assessment, menilai. Nah, setelah kalian tahu menemukan DRP, kalian ke metode R, resolution. Ya, apa keputusan ataupun apa action yang harus dilakukan gitu untuk masalah DRP tadi. Oh, berarti action saya adalah saya meminta dokter untuk diresepkan obat batuk. Itu action kalian. Ya, jadi action kalian atau resolution kalian adalah kalian meminta dokter untuk diresepkan obat batuk. Oke, kemudian kita ke M-nya, monitoringnya. Apa yang kita monitoring? Yang kita monitoring adalah kita memastikan ya apakah dokter sudah memberikan atau sudah meresepkan obat batuk atau belum. Gitu ya. Oke, ini mungkin bisa di stop share. Oke. Jadi bagaimana? Cukup paham untuk metode FARM? Udah kebayang dulu apa belum? Sebelum kita ke studi kasus. Mungkin nanti lebih mudahnya kalau ada studi kasus. Sudah tahu, paham bedanya FARM? Gimana Mbak Siti Fatimah? Lumayan kebayang, Bu. Lumayan kebayang. Oke, Ananda, lumayan kebayang Ananda? Iya, Ibu. Oke. Ya, jadi nanti UTS kalian semuanya adalah esai. Tidak ada pilihan ganda. Ya, teorinya yang keluar adalah tentang POMR dan juga physical examination. Itu teori yang keluar. Ya, tapi untuk SOAP, untuk interpretasi data lab, untuk PAM ataupun FARM, itu kita jadikan satu di dalam studi kasus. Ya, maka tadi saya bilang ini tolong disimak, dipahami, karena ini nanti menjadi soal UTS kalian. Ya, jadi Bu Mary katakan lagi, nanti Bu Mary kasih tahu kisi-kisi yang buat teorinya ya. Jadi yang teorinya itu adalah POMR, dan juga physical examination ya atau pemeriksaan fisik. Kemudian nanti sisa bab-babnya itu nanti akan melebur ke dalam studi kasus dan hanya satu soal studi kasusnya. Nah, di studi kasus itu lengkap, Mbak. Ada keluhannya, ada riwayatnya, ada hasil labnya, kemudian ada juga obat-obatan yang diberikan, gitu. Itu lengkap semua. Tugas kalian adalah membuat SOAP, ya, dan juga membuat FARM, FARM. Ya, SOAP di sini yang dimaksud adalah SOAP yang memang dilakukan oleh seorang dokter. Memang kita udah belajar ya. S-nya adalah subjektif, O-nya adalah objektif, A-nya adalah assessment, P-nya adalah planning. Jadi nanti satu kelas ini berbagi sharing PPT. Ya, artinya kalau kemarin kita sudah PPT, itu kan harusnya disimak oleh semua teman-teman semua. Ya, nanti kalian berbagi sharing PPT, kalian baca kembali. Artinya kalau kita sudah presentasi, apa namanya materi yang sudah kalian berikan itu saya sudah oke. Ya, dan beberapa kan
saya kasih penjelasan gitu di akhir kalian presentasi ya. Jadi nanti studi kasusnya sudah ada ceritanya lengkap, kalian tinggal tentukan SOAP dan farmnya. SOAP-nya itu yang memang yang dilakukan oleh seorang dokter ya. Kalian tinggal nyomot tuh. Oh, kalau ceritanya ini nih masuknya apa ya? Apakah subjektif ataukah objektif? Berarti kan harus paham bedanya ya. Kalau subjektif itu biasanya yang ditaruh adalah keluhannya ya, riwayat pengobatannya, riwayat sebelumnya penyakitnya apa. Itu subjektif. Ya, kalau objektif itu biasanya adalah kumpulan hasil-hasil laboratorium. Oke. Kemudian A-nya, assessment-nya adalah diagnosa dari dokternya apa. Gitu. Ya. Kemudian P-nya atau planning-nya adalah terapi apa yang akan mau dokter lakukan. Ya, tidak hanya terapi, misal dokter menyarankan untuk konsul ke dokter jantung, misalnya gitu. Dia memang bukan obat, tapi dia adalah planningnya dokter. Maka konsul ke dokter jantung masuk ke dalam P, planning. Ya, paham sampai sini, nak? SOAP? Paham nggak? Paham, Bu. Paham ya, yaitu SOAP. Kemudian kalian ditanyakan tentukan farmnya, FARM-nya. Ya, oke. Dari kasus yang tadi, inilah tugas kalian sebagai farmasi menentukan FARM, Finding, Assessment, Resolution, dan Monitoring. Finding, ya, tadi itu sebenarnya ada 8 ya. Yang satu kan identifikasi problem DRP, ya. Jadi tadi ada 8, ya. Nanti tolong ini yang presentasi di share ke temennya. Jadi ada 8 finding, tapi tadi saya sudah bilang kita abaikan 2. Yang diabaikan adalah ADR atau adverse drug reaction dengan interaksi obat. Itu kita abaikan dulu karena kalian belum belajar bagaimana cara mencari interaksi obat. Jadi saya abaikan. Jadi artinya cuma 6 yang dicek. Apa yang dicek 6? 1, obat tanpa indikasi. Ya. 2, kebalikannya, indikasi tanpa obat. 3, dosis yang terlalu kecil. 4, dosis terlalu besar. 5, itu gagal menerima obat. 6, itu pemilihan obat yang tidak tepat. Ya. Nah, nanti saya kasih kisi-kisi kasusnya. Ya, saya harapkan ya. Artinya gini. Kemarin sih kalau di kelas hari Senin saya baru ngasih tahu kita tentang diabetes ya, gitu. Atau tentang asma. Itu ya. Cuman saya berpikir karena ini kita menggunakan beberapa obat, kayaknya saya boleh memberikan studi kasus aslinya nanti seperti apa. Tapi yang saya harapkan nanti setelah saya kasih, tolong kalian pelajari di rumah ya, secara detail FARM-nya dan SOAP-nya. Dengan harapan nanti pada saat kalian UTS, kalian sudah bisa mengerjakan. Oke, paham ya? Oke, kemudian karena ini sudah sangat saya permudah untuk kalian ujiannya, jadi tolong saya tidak mau ada contekan dimanapun, kebetan dimanapun, ya. Ini warning nih, ya. Kalau sampai saya mendapatkan aduan, ya kalian membawa kebetan apapun, ya mohon maaf berarti nanti langsung saya nolkan nilai kalian di farmasi klinis. Oke, fair ya? Fair nggak? Fair dong. Iya, Ya, Bu. Ibu mau saya tanya. kasih, ya boleh Ananda. Ibu Kenapa? berarti kita jatuhnya UTS-nya esai ya, Bu? Iya,
Esai, kalau nggak salah 3 soal teori, 1 soal studi kasus. Oh, Jadi totalnya 4 soal semua, Bu. Betul, totalnya 4 dikerjakan dalam waktu 60 menit. jangan susah-susah ya, Ibu. Takut. Makanya Bu Mary kasih kemudahan untuk studi kasus. Ya, yang susah itu kan studi kasusnya, Neng. Kalau yang teori masih bisa dihafalkan, tapi kalau studi kasus ini harus dianalisa. Kalau analisa kalian benar, ya nanti hasilnya betul. Tapi kalau hasil analisa kalian salah, ya nanti mungkin hasilnya tidak maksimal gitu. Ya, tapi tadi Bu Mary bilang ya, kalau sudah dipermudah, tolong jangan dikhianati gitu. Ya, nanti jangan, oh iya nih pasti nih keluar soalnya ini nih bikin contekan kebetan. Pokoknya kalau sampai itu terjadi untuk kelas saya, ya, ya mohon maaf, kita sudah deal-dealan di sini, nilai kalian langsung nol. Apapun yang terjadi, nilai kalian nol. Oke, jadi benar-benar di rumah, kalau mau dibahas per kelompok juga boleh, bareng-bareng boleh dianalisa. Jadi nanti, oh ya, kalau ini berarti F-nya ketemunya ini, A-nya ini, R-nya ini, M-nya ini, gitu. Jadi nanti kalau tinggal di kampus, ya tinggal kalian mengreview, mengingat kembali apa yang sudah dianalisa. Paham, Neng? Ya, ya. Berarti Ah, yang studi kasusnya itu dia yang pakai spot sama apa? Pakai swab sama from ya, Bu. ya, pakai SOP sama form. Oleh karena itu, yang tadi saya bilang, kalian harus paham S itu apa, O apa, A apa, P apa. Saya yakin pas waktu kalian presentasi, kalian sudah mencontohkan kasus, kan gitu ya? Betul nggak yang presentasi Iya, SOP? betul, Bu. Ya, Kalian Bu. sudah mempresentasikan, kalian sudah memberikan contoh, ya harusnya kalian sudah paham. Ya. Nah, untuk yang FARM, makanya tadi saya bilang tidak ada pertanyaan, karena memang harus dijelaskan oleh saya secara panjang lebar gitu ya, karena ini adalah ranahnya kita, ranahnya seorang farmasi ya. Oke, sekarang saya coba mencontohkan satu kasus, tapi ini bukan soalnya ya, tapi saya mencontohkan satu kasus. Saya ingin mencoba mengarahkan ke kalian bagaimana cara menganalisa gitu ya. Ya, sebentar.
Ya, sudah kelihatan untuk PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, ini kasus nyata, ya ini adalah kasus nyata yang saya jadikan studi kasus, tapi waktu di materi Farklim D3 ya, gitu. Tapi ini kan kita beda ya. Jadi di sini ini adalah diagnosa dokter ya kepada si pasien bapak-bapak ini dengan diagnosanya ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis bekas TBC ya dan adanya sindrom dispepsia atau ada sakit MAH. Ya, jadi Bapak ini sakitnya PPOK ya penyakit paru obstruktif kronis, kemudian dia pernah TB dan dia juga ada sindrom sakit MAH ya. Oke. Kemudian nah, ini biodata pasiennya, ya. Ini biodata awal lah, ya. Nah, nanti yang kita mulai cek adalah keluhan. Oke, berarti kalau keluhan utama ini adanya kalau di SOAP adanya di mana nih? Di subjek. Di subjektif, pintar ya. Oke, keluhan utamanya adalah pasien tersebut itu sesak nafas dialami sejak 2 bulan yang lalu dan dirasakan sesaknya makin berat sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Ya, SMRS itu sebelum masuk rumah sakit. Kemudian si pasien itu sesak nafasnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, paparan benda asing, dan juga tidak disertai bunyi ngik gitu. Ya, berarti kan bukan asma nih. Ya. Kemudian nyeri dadanya negatif, berarti nyeri dadanya nggak ada. Ini kan saat lagi ditanyakan ya dengan si dokter atau dengan perawatnya, batuknya positif, berarti batuknya ada. Dahaknya ada, ya warna putih kehijauan dan produksinya dalam cukup banyak. Ya, demam nggak ada, batuk darah juga nggak ada. Nafsu makannya baik, berat badan tidak dirasakan turun. Ya, nah ini adalah keluhannya dia nih saat masuk. Kemudian si pasien juga ditanyakan, dulu pernah sakit apa? Dulu pernah diobatin apa gitu. Nah, berarti kalau ini masuknya kalau di SOAP masuknya kemana? Masih subjektif ya, Bu. Masih subjektif ya. Kayak ternyata si bapak itu ngerokok 30 tahun. Ya, oke, makanya kenapa dia penyakit paru obstruktif kronis. Ya, karena memang disebabkan oleh rokok. Jadi si bapak itu riwayatnya dia merokok selama 30 tahun dan rata-rata 24 batang per hari. Ya, nah ini ada IB itu ada indeks ya. Ini sebenarnya harus bisa dihitung, tapi ini nggak usah lah ya. Dia termasuk IB-nya berat. Kemudian beliau juga pernah TBC, tapi di tahun 2008 udah dinyatakan sembuh. Ya, diabetes mellitusnya negatif, artinya dia tidak ada DM, hipertensi juga tidak ada, penyakit jantung koroner juga nggak ada, asma juga nggak ada. Ya, catatannya Bapak ini adalah seorang pekerja buruh bangunan. Ya, oke, riwayat pengobatannya apa? Kata keluarganya, si Bapak itu minum obat anti TBC tahun 2008. Berarti cocok ya sama riwayat penyakitnya ya. Kemudian obat klinik juga pernah dikasih, ya kan? Dikasih obat sesak. Tapi pasien nggak tahu nama obatnya apa. Nah, ini adalah hasil ceritaan dari si nakes ke perawatnya atau ke dokternya. Ya. Nah, ini adalah perkembangan klinis yang harus diperiksa oleh nakes, ya, atau kita juga bilang kemarin ada physical examination, ingat ya, gitu ya. Nanti ini dicek nih, ya, dicek 6 November dia sesak nafasnya lumayan sudah berkurang, tapi batuknya masih ada, dahaknya masih ada, tapi demamnya tidak ada. Ya, ini adalah auskultasi kan pemeriksaan fisik ya pada paru, RH-nya positif, pH-nya positif. Ya, nah ini mungkin agak kita abaikan karena kan ini memang ranahnya dokter ya untuk pemeriksaan auskultasi. Tekanan darahnya 120/80.
ya. AP itu adalah biasanya pemeriksaan memang untuk mengukur pernafasan gitu, karena kan dia yang diserang paru-parunya ya. Ini 100-120. Nah, kita kalau udah tahu akan megang pasien seperti ini, kita harus tahu makna dari AP pagi, AP sore, auskultasi. Ya, makanya Bu Mary kalau mau visit ke pasien, Bu Mary harus tahu dulu yang mau saya visit ini pasiennya apa diagnosanya. Kalian juga nanti seperti itu. Saat kalian mau visit ke pasien kalian, kalian harus mempelajari dulu, baca rekam medisnya pasien, baru kita bisa visit sama dokter. Ya, nah karena nanti Bu Mary katakan kalian studi kasusnya diabetes mellitus, ya mungkin nanti ada hipertensi juga, penyakit penyertanya, kalian juga harus belajar penyakit-penyakit tersebut, gitu ya. Oke, kemudian tanggal 7 kita lihat, ya, ini kurang lebih tidak ada perbaikan, betul ya, batuk masih ada, dahak masih ada kan gitu, ya. Tanggal 8 juga sama, ya. Kemudian cuma di tekanan darah aja nih yang tadinya normal agak naik nih di 8 November. Berarti apoteker itu mencurigakan dulu. Ini kenapa ya kok bisa naik nih dari tanggal 7 ke 8? Nanti kita cek. Ya. Kemudian habis itu di tanggal 11 ya, sesak nafasnya udah berkurang. Artinya ini sudah mengalami perbaikan, tekanan darahnya normal lagi. Ya, AP-nya sekian, pagi sorenya sekian ya. Tanggal 12 sesaknya tidak ada, tapi tekanan darahnya naik lagi gitu. Ya, berarti kalian bisa menganalisa ini kira-kira kenapa nih tekanan darah kok bisa naik turun gitu ya. Oke, dari perkembangan klinisnya ini mulailah ada hasil data lab ini yang dikatakan interpretasi data lab. Ya, kita cek mana yang memang tidak normal. Ya, kayak contoh misal di sini saya kasih warna yang tidak normal. Ya, leukosit dan juga PO2 atau oksigen. Ya, yang lainnya normal. Oke, oh berarti leukositnya mengalami kenaikan. Berarti kalian menginterpretasikan kalau leukositnya tinggi, maka dicurigai adanya bakteri. Gitu ya. Oke, berarti nanti kita cek, dokter kasih antibiotik atau tidak. Gitu. Ya. Kemudian PO2-nya 70 wajar karena dia nyesek ya tadi masuknya ya. Oke, jadi harus dikasih obat sesak nafas harusnya. Ya berarti kalian tuh pada saat kalian lagi mau analisa kan sudah harus tahu oh ya berarti kalau ini dia butuhnya ini gitu ya. Nanti akan kita sesuaikan dengan terapi dokter. Oke, yang lainnya masih oke. Nah, ini pemeriksaan lab ya. Karena dia tadi punya riwayat TBC, dokter mau mengecek apakah TB-nya kambuh atau tidak. Nah, oleh karena itu, dokter melakukan pemeriksaan lab BTA1, BTA2, BTA3. Ya. Berarti kalau ini adanya di mana nih? Di S apa di O? Atau di A? Di objektif. Di O apa di A atau di S? Jadi kalau pemeriksaan lab di mana? Berarti ini di A. Di O. Di O dong. A itu kan sudah assessment. Ya, assessment-nya berarti dia hanya bekas TB, itu assessment-nya. Tapi kalau BTA negatif, itu masuknya ke O, karena adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Paham ya? Kayak spirometri ini memang untuk diujikan untuk pasien-pasien PPOK. Ya memang di sini kita lihat obstruksinya masih ringan. Ya, karena ringan itu persentasenya 60-74, sedangkan dia 63,73. Oke. Nah, ini udah mulai ranahnya kalian nih, profil pengobatan pasien ya. Jadi, kalian nanti cek nih ya, dari diagnosa yang tadi, kira-kira finding-nya ada nggak di 6 tadi? Ya, kayak misalnya ambroxol. Kira-kira yang tadi sesuai dengan ceritaan, cocok nggak ambroxol?
Cocok, Bu. Cocok. Karena ada keluhan apa tadi? Batuk. Batuk. Oke. Ceftriaxone cocok. Ceftriaxone itu golongan obat apa? Antibiotik, Bu. Antibiotik. Cocok nggak buat pasiennya? Cocok, Bu. Cocok. Metilprednisolon cocok? Cocok. Cocok, karena dia ada batuknya ya. Combifen cocok? Cocok, Bu. Dia sesak. Cocok ya, karena kan dia tadi ini ya, apa namanya, sesak ya, Combifen. Jadi dikasih obat-obat sesak gitu ya. Atau obat pelebar itu ya, bronkodilatornya. Oke. Kemudian di hari berikutnya ada tambahan nggak nih obat, coba sama yang tadi. Ini kan slide pertama nih obatnya. Ya, sampai tanggal 4, 5, 6. Kemudian tanggal 7, 8, 9 ada penambahan obat? Ada. Ranitidin. Ranitidin. Oke, ranitidin baru startnya di tanggal 8 November. 8 November. Sekarang kita cocokkan. Kemarin itu si pasien itu naik tensinya di tanggal berapa? 8. Tanggal 8. Berarti cocok? Cocok. Cocok ya. Oke. Kemudian habis itu ini kita lagi ngomongin cocok atau enggak terapinya dulu ya. Ini masih Combifen, spirometri. Oke. Sekarang kita berarti kan kalau tadi sorry. Oke. Sekarang kita lihat dari segi dosis. Berarti kan indikasi tanpa obat kan nggak ada ya. Betul ya, karena semuanya cocok. Ya, sekarang kita yang kedua adalah kita ngomongin masalah dosis ya. Nah, untuk dosis ini kalian bisa cocokkan dengan dosis lazim. Dosis lazim bisa kalian lihat di ISO atau bisa kalian lihat di MIMS ataupun bisa kalian lihat langsung di brosur ya. Oke, menurut kalian frekuensi pemberian, artinya frekuensi gini loh. Dosis 40 mg per 12 jam. Berapa ya? Berarti sehari berapa kali? 2, Pak. 2 kan? Oke, kita cek lisannya betul 2? Iya, betul. Ya. Oke, menurut kalian pada saat di dosis obat mana yang frekuensinya tidak sesuai? Di slide 1. Ada? Nggak ada, Ibu, sesuai. Coba dicek lagi. Ambroxol di tanggal 9 nggak sih? Oh iya, Ambroxol tanggal 9. Tanggal 9 tuh cuma 2 kali sih. Iya, Ambroxol tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 November ya. Diberikannya berapa kali? Cuma 2 2 kali. 2 kali. Berarti kalian nemu findingnya apa tadi? Masuk kemana findingnya? dosis di bawah. Oke, sorry. Tadi kok ranitidin, oh sorry ya, tadi saya kira nih, ranitidin untuk obat apa kok aku bilang obatnya obat itu sih, tensi. Ranitidin obat apa saya? Lambung. Lupa. Lambung ya, oke. Tadi pada ada hipertensi? Ada. Di sini ada obat hipertensinya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nanti masuk findingnya kemana? Masuk findingnya yang mana? Indikasi tanpa obat. Indikasi tanpa obat. Ya, indikasi tensinya ada, tapi obatnya nggak ada. Ya, berarti kita udah nemu 2 nih. Yang pertama adalah indikasi tanpa obat. Ya, yang kedua adalah obat dengan dosis yang rendah. Ya, yang tidak sesuai atau dia kerendahan. Gitu ya. Oke, nah sekarang Bu Mary kasih contoh. Nah, ini adalah hasil dari PAM ataupun FAM. Ya, kalau PAM itu problem assessment monitoring, kalau FARM ini finding assessment resolution monitoring. Ya, makanya tadi Bu Mary bilang sebenarnya PAM dengan FARM itu hampir sama. Ya,
Nah, kalau yang farm, kita identifikasi DRP-nya dia masuknya kemana. Tadi ingat finding ya, finding. Oke, berarti finding-nya ada obat tanpa indikasi. Problemnya diceritakan kapan terjadi problemnya dan problemnya apa. Ya, oke, problemnya dokter memberikan obat ranitidin tapi tidak diketahui keluhannya. Hasil interview ke pasien ternyata mulai tanggal 5 pasien merasa mual tapi dokter tidak menulis di status pasien rekam medik tentang keluhannya. Ya, jadi di sini ada obat tanpa indikasi. Ya, yang pertama adalah tiba-tiba kok ada ranitidin, gitu kan? Betul nggak? Di keluhannya sebenarnya nggak ada. Nah, kita problemnya ya masuk ke obat tanpa indikasi. Kenapa? Kita farmasi hanya menyesuaikan apa yang ditulis dokter di rekam medis dengan apa terapi yang diberikan dokter. Oleh karena itu, di problem ini ya, itu kita mencurigai. Jangan-jangan pasiennya ngeluh, sakit mual, tapi dokter tidak menuliskan di rekam medis gitu. Dan ternyata betul ya problemnya di sini. Nah, assessment-nya apa? Ya, atau action-nya apa resolution-nya apa gitu. Kalau di form ini adalah resolution. Ya, artinya kita menyarankan kepada dokter untuk menuliskan keluhan pasien di dalam rekam medis, Dok. Kenapa? Karena kalau dokter menuliskan ini tidak jadi DRP gitu ya, kan kadang kan dokter nggak mau disalahkan gitu ya. Dokter benar, oh orang dia mual kok kemarin cerita sama saya, kita balikin, dok kalau memang dia bercerita tolong dituliskan di rekam medis. Jadi kami pada saat menyesuaikan terapi yang dokter berikan itu memang sesuai dengan keluhan yang ada di rekam medis ya. Kemudian monitoringnya apa? Kita monitoring hasil assessment kita. Dokter udah nulis belum keluhan pasien di status rekam medis gitu. Ya, nah itu salah satu contohnya. Kemudian problem yang kedua adalah dosis obat terlalu rendah. Ya, ranitidin dengan cara injeksi vena, ya menurut literatur itu dokter harusnya memberikan tiap 6 sampai 8 jam. Berarti kalau tiap 8 jam harusnya berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Tapi lihat dokter ngasihnya berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, Dua. 2 kali artinya dokter melakukan atau adanya DRP, dosis obat terlalu rendah. Kenapa? Harusnya 3, dokter nulisnya 2. Nah, resolution kita apa? Atau action kita apa? Saran kepada dokter untuk ditingkatkan dosis ranitidinnya. Dok, ini nanti ranitidin injeksinya berubah ya jadi 3 kali sehari, gitu. Ya, itu resolution ataupun actionnya ya. Monitoringnya apa? Dimonitor, kita cek apakah dokter sudah meningkatkan dosisnya atau belum. Gitu ya. Jadi sebenarnya monitoring ini adalah kelanjutan dari resolutionnya. Ya. Kemudian yang ketiga permasalahannya dosis obat terlalu rendah. Sama yang tadi saya bilang, Ambroxol harusnya 3 kali sehari. Tapi pada tanggal 10 sampai 12 dokter memberikan hanya 2 kali sehari. Ya. Asesmennya apa? Kita tanya ke dokter, dok kenapa kok diturunin obatnya, dosisnya, gitu. Ya, ternyata setelah kita monitoring, ternyata pada tanggal segitu saat si dokter memberikan pertanyaan, apakah keluhannya si pasien memberikan informasi bahwa batuknya sudah mulai berkurang, gitu. Ya, jadi artinya walaupun dokter ini tidak sesuai dengan dosisnya, tapi dokter mempunyai penjelasan kenapa dosis diturunkan. Karena kan obat batuk itu kan hanya untuk simptom, hanya untuk gejala saja. Ya, jadi memang kalaupun 2 kali sehari nggak masalah karena gejalanya sudah berkurang. Gitu. Tapi kalau kita menurut dari literatur, tetap dosis lazim harusnya 3 kali sehari. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu nanti metode farmnya ya. Jadi lagi-lagi tadi saya ingatkan setelah kalian baca kasus, tolong pelajari penyakitnya, tolong pelajari obatnya, kemudian kalian baca kasusnya, tentukan SOAP-nya, kemudian analisa farmnya.
ya, FARM. Gitu. Oke, cukup dari saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ibu, yang from-nya kita bikinnya kayak bikin tabel kayak tadi juga apa? Boleh, Enggak. boleh dibuat tabel juga nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi finding, kemudian assessment, resolution, monitoring gitu ya. Kalau nggak salah kan nanti saya nggak tahu nih. Kayaknya kalau untuk yang diabetes tidak ada tanggal-tanggalnya ya, nggak kayak tadi gitu. Tapi dia langsung misalnya metformin 3 kali sehari. Ya udah kalau 3 kali sehari berarti kita anggap pagi, siang, sore gitu. Kecuali kalau studi kasus yang satu lagi, kayaknya itu dia ada tanggal-tanggalnya ya. Gitu. Cuman kan ini kan kita 2 tipe soal ya. Tipe A dengan tipe B. Saya nggak tahu nanti yang dikeluarkan itu di kelas kalian tipe A atau tipe B gitu. Jadi tolong dipelajari kedua kasusnya. Jadi apapun yang keluar ya nanti kan sudah tahu gitu. Ya. Di yang ibu kasih nanti yang bocoran ibu berapa kasus, Bu? Kenapa? Yang ibu nanti kasih kasus lagi apa gimana, Bu? Yang buat kita Ya pelajari. nanti melalui Ananda aja. Nanti Bu Mary kasih kasus dalam bentuk Word ya 2 kasus. Itu nanti kalian pelajari di rumah. Gitu ya. Oke, Kasih. kemudian kalau untuk teori PUMR ya nanti materinya yang keluar adalah satu apa keuntungan kerugian PUMR, kemudian yang kedua apa ya? Sebenarnya kok lupa. Bentar. Bentar ya. Keuntungan kerugian PUMR, kemudian pengertian tentang PUMR, sama jelaskan bentuk-bentuk teknis physical examination. Teknik-teknik dalam pemeriksaan fisik. Ya. Makanya kalian berbagi share apa namanya PPT. Ada kok di situ. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, oke kalau sudah nanti kalian farmasi klinis berapa hari apa? Selasa. Oh, Selasa, oke. Oke, nanti Bu Mary kirim mungkin agak sorean ya, Ananda ya. Ya, Ibu. Oke, jadi karena ini kasusnya sudah diberikan, Bu Mary harapkan kalian bisa menganalisa secara detail ya. Close. Pharmaceutical care. Oke, totalnya Ananda siapa yang nggak masuk, Nanda? Yang nggak masuk, kayaknya masuk semua, Ibu. Emang ada berapa? 32. Ada 17 orang. 17. Iya. Kok di sini 32 orang yang Nanda ya? Banyak yang Oh, nggak ada. ada yang pindah. Oh, udah kalau gitu satu dia nggak apa-apa di absen ya. Yang Bu Iya. Mary bilang hadir ya. Muhammad Nur Umam. Siapa, Nggak Ibu? ada. Muhammad Nur Umam. Ini Oh, satu kayaknya. sorry. Ibu Ini salah. salah ya. Ini harusnya kalian di absensinya kemarin hari Selasa ya. Jadi Iya. nggak buka ya. Udah nggak apa-apa. Berarti masuk semua ya. Iya, masuk Kok semua, Ibu. banyak banget 32 Bu Mary kaget. Kecuali Sarah Permata, Bu. Ya, Sarah Permata ya. Oke, Iya. nanti Sarah Permata. Sarah Permata tiap itu nggak ada kan? Sarah Fauzia ada, Bu. Sarah Permata nggak ada cuti. Ya, Sarah Permatanya cuti berarti ya. Oke, kalau sudah Bu Mary pamit ya. Nanti untuk kisi-kisinya Bu Mary kasih ke Ananda. Apa namanya nanti tolong dipelajari, dianalisa dan kalau bisa kalian kerja kelompok gitu. Jadi enak bisa berbagi apa namanya share ilmu gitu ya. Misalnya satu, oh analisanya begini begitu gitu ya. Jadi nanti hasilnya juga lebih baik. Oke?
Oke, kalau sudah Bu Mary pamit ya, kita ketemu nanti setelah 2 minggu kemudian. Mudah-mudahan nanti hasil farmasi klinisnya baik hasilnya ya. Oke, Bu Mary tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Halo, kenapa Kak? Hah? Diselesaikan.